Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Al-Hasyr 18. Jamaah YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan kelimpahan rahmat, berkah dan maunahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita, melaksanakan aktivitas kita yang kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tersanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan, kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah YouTubiah Yuk Ngaji di Rumah Antik yang berbahagia. Kali ini kita akan berbicara tentang satu topik yang hari-hari ini menjadi trending topik, yaitu menuju Indonesia emas. 100 tahun usia Indonesia disebut dengan usia emas, dan itu akan berbatasan berada pada tahun 2045 ketika dulu kita merdeka di tahun 1945. Kita sudah diberikan modal dalam kemerdekaan itu yang kita tidak akan tinggalkan, dan itu menjadi seperti warisan abadi. Apa itu? Itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jamaah YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang berbahagia. Dalam kondisi yang seperti sekarang ini, kita masih berada di masa pandemi COVID-19, dan masyarakat juga sudah mulai berada pada kondisi yang tidak begitu merasa ketakutan, sudah bisa menjaga diri dengan kebiasaan yang selama ini, selama pandemi ini berjalan, itu sudah menjadi kebiasaan. Paling tidak setiap hari memakai masker, kemudian bersih-bersih cuci tangan, dan kemudian menjaga jarak atau melakukan menghindari kerumunan yang itu akan memungkinkan membawa madarat atau yang tidak kita inginkan, yaitu tertularnya COVID-19. Kita berdoa mudah-mudahan bangsa Indonesia segera tuntas dari masalah ini, khususnya yang di Karanganyar itu terbebas dari COVID, atau kita sendiri sudah merasakan bahwa diri kita senantiasa terjaga dengan baik, sehat, dan dengan memberikan asupan yang cukup, yang berkualitas, sehingga kita berada di dalam kondisi sehat. Jamaah YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang berbahagia. Modal yang sudah kita punyai tentu kita harus pahami secara lebih mendasar. Dan jika kita hubungkan dengan nilai dasar yang kita kaji setiap hari, setiap saat, dan justru bahkan akan memberikan keselamatan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat, yaitu Al-Quran, itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Dan itu menjadi teman yang setia bagi kita. Tantangannya adalah
bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu menjadi teman setia mulai dari dunia ini sampai nanti kita masuk ke liang kubur, selalu menemani kita, dan kemudian kita berada di surga, kita juga akan ditemani oleh Al-Quran. Khususnya ketika kita berada di alam kubur, yang tidak mau dipisahkan teman sejati kita itu yaitu Al-Quran. Oleh karena itu, jangan pernah terhindar atau jangan pernah terlepas dari Al-Quran itu. Jamaah YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang berbahagia, ada dua hal yang kita mesti perhatikan di dalam memelihara dasar ini. Yang pertama yaitu dasar Al-Quran. Kemudian dasar secara umum kita bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Catatan pertama, bahwa antara Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak ada pertentangan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Aisyah, istri Nabi SAW tercinta, itu adalah pernah ditanya oleh sahabatnya, wahai Aisyah, akhlak Rasulullah itu seperti apa? Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, akhlaquhu Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Jamaah yang berbahagia, Al-Quran merupakan suatu kitab suci yang menjadi kumpulan dari ajaran sejak zaman Nabi Adam, dan kemudian disempurnakan dengan turunnya Al-Quran ini. Dan itu sudah juga dijelaskan di dalam satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila likalimatih wa huwas samiul alim. Bahwa telah sempurnalah Al-Quran itu dengan benar, merupakan kalimah Tuhanmu yang sudah lengkap, sudah sempurna, benar dan adil. Dan di dalamnya tidak ada pertentangan antara satu kalimat dengan kalimat lain, antara ayat satu dengan ayat yang lain, bahkan satu kata dengan kata yang lain. Itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu, kalau kita berpedoman kepada Al-Quran, itu amat sangat mudah dan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Oleh karena itu, kalau kita mau berpedoman dengan sesuatu yang sudah pasti tidak ada perubahan, tentu kita tidak akan mengalami kebingungan. Bahkan tempat dan batasannya itu juga semuanya sudah jelas. Kita membaca di Al-Quran itu juga sudah jelas. La mubaddila li kalimatih. Tidak ada orang yang bisa menggantikan Al-Quran itu. Kitabnya tidak ada menggantikan. Walan tajidalahu walan tajida min dunihi multahada, dan kamu tidak bisa mendapatkan perlindungan di selain dia. Jamaah yang berbahagia, itu berada di surah Al-Kahfi ayat 27. Kemudian yang kedua, pedoman kita dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sudah merupakan wasiat dari kemerdekaan ini. Itu adalah hadiah dari kemerdekaan kita. Oleh karena itu, kita harus yakini bahwa dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu kita diwarisi sesuatu yang mulia. Kita tidak bisa mempertentangkan dan memang tidak bertentangan. Semuanya itu ada di dalam rumusan Al-Quran. Dan istilah-istilah yang dipakai mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu merupakan satu kesatuan nilai yang ada juga di dalam Al-Quran. Jamaah YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang berbahagia. Ketika kita mau berimajinasi, bermimpi, bagaimana kita akan meraih sesuatu yang indah di tahun emas itu, yaitu di tahun 2045. Sesuatu yang sudah dibicarakan banyak pihak,
Di antaranya yang menjadi prasyarat penting yang sudah menjadi resmi, persyaratan itu adalah di dalam dua hal pada umumnya, yaitu infrastruktur yang bagus, yang berkualitas, yang memenuhi syarat, dan kemudian yang kedua adalah SDM, sumber daya manusia juga yang berkualitas. Tentu dasarnya sumber daya manusia ini adalah yang bermental bagus, bermental sesuai dengan mentalnya bangsa kita, bangsa Indonesia, yang saling menghargai, saling menjunjung tinggi, sopan santunnya bagus, dan kemudian tidak tertipu dengan hal-hal nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar yang ada di Indonesia, dan itu adalah yang bersumber juga dari Al-Quran dan juga kenyataan masyarakat di lapangan kita, di tengah-tengah masyarakat kita juga menjadi salah satu faktor untuk menentukan bagaimana kita mensikapi jika terjadi masalah atau jika timbul masalah di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, salah satunya kita mesti menyelesaikan masalah itu dengan kita rembuk dengan musyawarah yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, ada beberapa prasyarat yang kita mesti mulai sadari. Kalau kita melihat di kanan kiri kita, khususnya di Kabupaten Karanganyar, Pak Bupati Karanganyar sudah menetapkan tahun 2020 ini adalah Karanganyar Maju dan Tangguh. Tahun 2021 sudah ada temanya, yaitu Karanganyar yang maju dan berdaya. Oleh karena itu, salah satu pesan yang kita bisa tangkap adalah bahwa dalam tahun 2021 masyarakat Karanganyar khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, kita mesti berorientasi bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kualitas kita masing-masing, kualitas kerja kita, kualitas pikiran kita, kualitas perasaan kita, dan juga kualitas perilaku kita dalam menjaga kesopanan, adab atau akhlak itu. Itulah yang menjadi hal penting untuk kita menjadi bangsa yang maju. Prasyarat-prasyarat itu pertama adalah yang sudah disebutkan, ada kemampuan memanfaatkan teknologi yang pertama. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk berinovasi. Tentu menjadi syarat penting, semuanya kita harus bisa merubah sikap. Inovasi sebenarnya adalah falsafah hijrah. Bagaimana kita berhijrah dari kualitas yang jelek menjadi kualitas yang baik. Man hajaru ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang memindahkan atau berhijrah dari yang dilarang Allah menjadi dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas ekonomi. Masyarakat Indonesia rasa-rasanya tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi, paling tidak makan, minum, dan tempat tinggal kayaknya khususnya di pedesaan itu rasa-rasanya tidak mengenal kekurangan ekonomi. Kita insya Allah sejahtera. Kemudian yang keempat adalah stabilitas politik yang produktif. Nah, stabilitas politik yang produktif itu artinya perpolitikan yang ada di masyarakat kita tentunya harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas yang tadi mendukung pada sumber daya manusia dan infrastruktur yang bagus. Dan kemudian yang kelima yang menjadi penting dan ini menjadi prasyarat utama adalah untuk peraturan hukum, peraturan perundang-undangan mesti ditegakkan dengan baik dan adil. Jamaah YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang berbahagia, prasyarat itu. Dan kemudian kembali lagi bahwa intinya adalah berada pada bagaimana kita melaksanakan peraturan perundang-undangan hukum yang ada ini dengan sebaik-baiknya, dan kemudian SDM-nya juga ditata dengan sebaik-baiknya. Indonesia emas yang dimaksudkan adalah bisa dirumuskan sebagai satu solusi, satu kondisi bahwa saat tahun 2045 itu akan berada di dalam kondisi yang indah, kondisi yang siap untuk bersaing dengan negara luar dan juga bersaing dengan diri kita sendiri. Kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan dan kemudian kita bisa mendapatkan negara yang adil dan makmur sebagaimana visi yang kita punya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah itu akan menjadi bagian dari kita.
Demikian jamaah Yutubiah di channel Ayo Ngaji di Rumah Hati yang Berbahagia. Kita akhiri dengan berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.